Senin tanggal 20 Maret 2023. Hujan angin dan mobat mabit. Kiosnya Pak Paimin. Pak Paimin miri depan makam kerasa. Posisi tumbang rumahnya. Ini kejadian angin depan makam kerasa. Ada kalau di dusun ini ada 4 rumah yang tertimpa pohon, tapi yang paling parah ini. Nih kejadian jam ini nih, Pak? Kemarin sekitar jam setengah 3, jam 3. Terus kari. Bisa ceritakan Pak, kejadian ini bisa rumah ini roboh seperti apa ini Pak? Awalnya mungkin sekitar jam 2 ya. Jam 2 itu hujan, udah mulai hujan, terus disertai angin yang kencang. Tiba-tiba dari warga ada laporan masuk bahwa salah satu rumah warga yang bernama Ahmadi ini tertimpa pohon. Dari kami juga langsung bertindak sebisanya, melakukan evakuasi yang sebisanya dulu. Untuk korban gimana, Pak? Untuk pemilik rumah? Pemilik rumah kemarin ada yang berada di rumah, saudara Ahmadi sebagai tuan rumah, pemilik rumah, serta anaknya satu berusia sekitar 8 tahun sama ibunda dari Ahmadi itu. Kebetulan berada di dalam rumah dan ikut tertimpa itu tadi, runtuhan itu, segera dilarikan ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Untuk di dusun ini, Pak, ada berapa rumah yang terkena? Untuk di dusun ini yang terdampak paling berat di tempatnya Pak Ahmadi ini, terus ada 3 rumah warga lain yang juga tertimpa pohon tapi seberat dari Pak Ahmadi. Pak, kalau informasinya Pak dari seluruh desa Wonokerto ada berapa Pak? Dari seluruh desa Wonokerto untuk global yang saya tahu sekitar yang tertimpa pohon itu di dusun lain juga ada, tapi hanya sekitar 1-2 rumah. Kalau kerusakan ringan-ringan? Kerusakan ringan ya paling gendeng-gendeng pada melorot ya, banyak itu. Hanya Pak, ya. Oh, ada puluhan Pak? Ada puluhan. Pak, terus upaya dari pemerintah desa Pak dengan kondisi ini selanjutnya seperti apa ini Pak? Nah, kebetulan alhamdulillah untuk anggaran di tahun ini kita dari dana desa sudah menganggarkan untuk penanggulangan bencana, dan insya Allah nanti kita laksanakan walaupun tidak bisa membantu seutuhnya, setidaknya dari pemerintah desa ada perhatian untuk korban. Terkait dengan bencana yang ada
dan terjadi kemarin, kami dari BPD Kabupaten Semarang dalam penanganan setelah pasca bencana kemarin itu, begitu kita mendapatkan satu laporan dari beberapa pihak, kemudian kita mengirim pasukan Satgas penanggulangan bencana. Apa yang diperlukan kemarin sudah di-list, kemudian berangkat ke lokasi, dan semua pohon-pohon yang tumbang yang menutupi ruas jalan yang menjadikan aksesibilitas masyarakat terganggu, alhamdulillah dengan kesigapan kita bersama teman-teman kita di Satgas penanganan bencana melaksanakan tugas dengan baik dan sudah teratasi. Kemudian terkait dengan beberapa rumah yang tertimpa bencana, kemarin saya minta beberapa data dari Pak Camat. Pak Camat minta data ke desa, kepala desa, tentunya dari warga dan dari aparat desa memberikan suatu data kemarin. Sudah kita terima data-data tersebut. Kemudian langkah pertama yaitu kita memberikan suatu bantuan paket sembako kepada yang terdampak. Ya, kemudian nanti kita mengadakan suatu asesmen, nah, di mana Kabupaten Semarang itu dengan perbub yang ada memberikan suatu bansos terhadap rumah terdampak bencana, di mana untuk kerusakan tingkat ringan mendapatkan bantuan 3 juta, sedang 5 juta, dan berat 10 juta. Makanya teman-teman yang tim asesmen nanti mengasesmen lagi nanti di sana mana-mana yang itu dimasukkan dalam suatu kriteria tadi. Kalau tidak masuk di kriteria, tentunya hanya mendapatkan tadi bantuan stimulan tadi ya berupa sembako tadi. Terus kemudian kita rekap berapa besarnya, kemudian seandainya itu kurang, nanti kita minta Pak Bupati untuk bisa digeserkan anggarannya. Yang mana kita ketahui bahwasanya bencana itu datang kapan saja, di mana saja, dan bisa menimpa siapa saja. Ya, himbauan saya, warga yang bepergian di saat hujan deras itu ditahan dulu. Kemudian Pak Camat, Pak Kades, Pak Lurah siap siaga menyiagakan masyarakatnya, terutama yang sudah ada destana desa tanggap bencana itu di masing-masing wilayah itu digerakkan. Yang belum ada tentunya linmas dan sebagainya digerakkan di sana. Kemudian pohon-pohon yang tumbuh di sekitar rumah itu seyogianya itu dipangkas saja, biar manakala ada suatu bencana itu tidak menimpa rumah atau menimpa orang dan sebagainya, sehingga kita betul-betul tanggap terhadap bencana. Ya, terima kasih. Jadi keseluruhan yang terdampak puting beliung kemarin sore, jumlah total keseluruhan adalah ada kurang lebih 148 titik atau rumah. Itu di mana saja, Terbagi berapa desa, Pak? Terbagi di 5 desa. Desa Boto itu jumlahnya data yang masuk sampai hari ini adalah 118 titik. Yang berat ada sekitar 3-4. Kemudian di Desa Wonokerto ada 24 yang berat 4. Kemudian Pecosari itu ada 2 sedang. Kemudian di Bantal ada 1 dan yang Rumutan ada 2. Pak, itu kerusakan rata-rata apa Pak itu? Kerusakan yang berat itu roboh, yang Boto terutama roboh. Kemudian yang berat juga di Wonokerto itu atap semua kena pohon asem sehingga itu berat, termasuk yang penghuninya itu masuk di khusus mas luka tapi sudah pulang sehat. Terus kalau untuk rata-rata itu kerusakan di atapnya Pak ya? Ya, atap Pak, genting hilang atau kena angin itu, dan beberapa tidak hanya genting tapi atapnya ikut terbawa angin. Itu kronologi seperti apa sih Pak hingga bisa terjadi itu Pak?
Ya, kemarin sekitar jam 14.45 itu terjadi hujan deras dan disertai dengan angin puting beliung. Waktunya tidak lama, hanya beberapa menit, tapi di 5 desa itu merata serentak mengakibatkan pohon di sekitar rumah itu tumbang. Rata-rata pohon-pohon yang tinggi yang tumbang. Tetapi ya bagi yang tidak kena pohon tumbang, karena anginnya sangat kencang, itu genting-genting dan atap ikut terbawa angin. Ya itu hujan deras dan angin Pak ya? Ya, hujan deras dan angin. Ada korban Pak? Tidak ada. Kalau yang puting beliung tidak ada. Luka-luka? Luka-luka sudah selesai diatasi di puskesmas, hanya ringan. Siap. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.